Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifani Siapa Suganda dengan NPM 2020 14500 dari kelas S7D. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen pendidikan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi perencanaan strategi pendidikan. Perencanaan adalah gambaran, rancangan ataupun niat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan yang dimaksud. Perencanaan strategi adalah perencanaan secara menyeluruh mencakup semua aspek mulai dari tujuan, proses atau strategi yang dilakukan, pelaksanaan, pengawasan, bahkan sampai pada prosedur pengalokasian sumber daya untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. Ada 3 alasan penting perencanaan strategi. Yang pertama, memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk-bentuk perencanaan lainnya yang harus diambil. Lalu yang kedua, ada pemahaman terhadap perencanaan strategis dan mempermudah pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya. Dan yang terakhir, ada perencanaan strategis sering merupakan titik permulaan bagi pemahaman dan penilaian kegiatan-kegiatan manajer dan organisasi. Lalu selanjutnya ada 9 proses perencanaan strategi. Yang pertama ada penentuan misi dan tujuan, yang kedua ada pengembangan profil lembaga, yang ketiga ada analisa lingkungan eksternal atau yang kita sebut mikro dan makro, yang keempat ada analisa internal perusahaan seperti kekuatan dan kelemahan, yang kelima ada identifikasi kesempatan dan ancaman strategi, yang keenam ada pembuatan keputusan strategi, yang ketujuh ada pengembangan strategi lembaga, yang kedelapan ada implementasi strategi, dan yang kesembilan ada peninjauan kembali dan evaluasi. Lalu selanjutnya ada prinsip perencanaan strategi. Yang pertama ada strategi formulation, yang kedua ada strategi implementation, dan yang ketiga ada strategi evaluation. Lalu ada perencanaan strategi pendidikan. Nah, ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap kemampuan peserta mengembangkan kerangka dasar dengan menerapkan kemanfaatan seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau disebut dengan IPTEK. Lalu yang terakhir ada fungsi perencanaan strategi pendidikan. Yang pertama sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan pendidikan, yang kedua sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan pendidikan, yang kedua sebagai alat penjamin mutu pembangunan pendidikan, ketiga sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, dan yang terakhir sebagai alat pengendalian pelaksanaan pembangunan pendidikan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.